Angelina Kurniawan. Di video kali ini gue mau kasih tahu gimana cara menggunakan skincare yang tepat supaya wajah kita yang punya jerawatan, yang berminyak dan kering itu bisa cepet-cepet hilang, setidaknya memudar dan lebih mendingan dibanding sebelumnya. Pasti banyak kan dari kalian yang udah bermacam-macam menggunakan skincare tapi kalian belum juga kunjung sembuh, bahkan ada juga yang malah makin parah. Coba kita belajar sama-sama gimana caranya supaya skincare yang kita pakai itu bisa berguna di wajah kita dan berefek seperti yang kita inginkan, yaitu seperti jerawat hilang, muka yang berminyak jadi nggak berminyak lagi, dan juga bisa nggak kering lagi. Sebenarnya tiga ini bisa, maksudnya nggak bisa hilang secara permanen, tapi setidaknya kita bisa mengatasinya menjadi lebih baik. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini selalu, karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girl, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Oke, dan sekarang kita mulai aja videonya. Karena banyak banget sekarang pilihan-pilihan skincare dan apalagi iklan-iklannya yang buat kita menggoda, karena iklannya itu cantik, orangnya putih, bersih, glowing. Jangan-jangan ini produk bisa bikin wajah kita jadi sama kayak dia. Oke, itu salah satu pemikiran yang salah, guys. Waktu itu dulu gue juga pernah, pertama kali gue jerawatan, gue juga mikir seperti itu. Itu namanya kemakan iklan. Sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau kasih tau ke kalian, kita itu harus tahu jenis-jenis kulit kita. Apakah kering, apakah berminyak, atau bersisik mungkin, tapi bersisik gak ada ya, guys. Jadi itu cuma bercanda doang. Jadi pilihan wajah tuh cuma ada dua, yaitu tiga deh, berminyak, kering, dan juga sensitif. Nah, kalian itu harus tahu apakah jenis kulit kalian kering, sensitif, atau berminyak, atau jangan-jangan biasa-biasa aja. Biasa kalau yang normal itu harusnya dia juga nggak jerawatan ya, guys, tapi ada juga yang normal, agak lembab, agak kering, tapi dia tetap jerawatan. Nah, kita tetap harus menggunakan skincare apapun alasannya, dan pertama yaitu tahu dulu apa jenis kulit kalian, baru kalian bisa next skincare selanjutnya. Habis video ini gue akan membuat lagi video gimana muka gue itu bisa kembali, maksudnya bisa seperti yang gue inginkan, yaitu jerawatnya lebih mendingan, jerawatnya juga lebih hilang, dan juga bekas-bekasnya. Gue akan kasih tahu produknya. Tapi di video kali ini yang pertama ini gue akan kasih tahu jenis-jenis kulit gue, supaya kalian yang kulitnya jenisnya lain sama gue, takutnya produk yang gue pakai itu gak sesuai sama kulit kalian. Oke, jenis kulit gue ada sensitif dan juga berminyak, terus jerawatan, mudah banget buat jerawat. Karena kalau udah pasti sensitif, pasti jerawatnya itu udah bakal gede-gede banget dan juga merah-merah. Dan itulah yang disebut jerawat radang. Nah, oke, kalau kalian sudah memasuki kulit sensitif, kalian harus lebih sensitif lagi untuk mengatasi skincare yang ada ya. Jadi, pilihan jenis kulit itu ada banyak, karena kulit kita itu berbeda-beda, jadi kita gak bisa ngikutin orang sembarangan. Kita harus tahu dulu apa jenis kulit kita. Oke, gue ulangin lagi. Jenis kulit gue adalah berminyak, sensitif, berjerawat. Tapi jerawatnya bukan jerawat biasa ya, tapi jerawat radang. Sekali jerawatan merah banget, semuanya merah. Sampai bekas-bekasnya jerawatnya juga merah, dan bahkan gede-gede susah hilang. Oke, kita next ke step berikutnya. Cari tahu dulu kenapa wajah kalian atau wajah gue juga bisa jerawatan. Oke, kalau wajah bisa jerawatan itu banyak ya. Kayak misalnya wajah kita tuh sering makeup, dan juga wajah kita itu sering terkena polusi seperti polusi kendaraan atau udara yang kotor. Juga kita tuh jarang cuci muka atau malas menggunakan skincare, atau ya banyak lah pokoknya, dan lain-lain, banyak sekali. Kalian cari tahu dulu apa penyebab kalian bisa jerawatan. Kalau penyebab gue bisa jerawatan, yang paling pertama adalah hormon. Nah, kalau kalian sama kayak gue masalah hormon, biasanya tuh kalau lagi menstruasi dia akan meradang banyak banget. Tapi kalau misalkan dia
udah nggak menstruasi dia akan jauh lebih mendingan gitu jerawatnya tanpa kita menggunakan skincare sekalipun. Seperti itu namanya jerawat hormon. Kalau misalkan karena penyebab bahan kimia seperti kita salah menggunakan skincare terus jerawatan, terus kita salah sabun kita bisa jadi jerawatan, salah makan dan pola hidup kita bisa jerawatan. Nah, itu kalian mesti tahu dulu apa penyebab kalian bisa jerawatan supaya kalian tidak ngelakuin hal yang sama sehingga membuat wajah kalian jerawatan. Seperti kalian sudah menggunakan skincare dengan tepat, bagus di wajah kalian dan sebenarnya itu cocok, tapi kalian tetap aja ngelakuin hal-hal yang membuat kalian jerawatan. Seperti misalkan jerawat kalian dipegang-pegang atau dikopek-kopek, itu kan bisa meradang, bisa membuat kotoran-kotoran lain juga masuk ke wajah kita, jadi otomatis wajah kita bisa jerawatan lebih parah lagi. Jadi kalian harus tahu apa penyebab kalian jerawatan, baru kalian bisa next skincare berikutnya. Lanjut, yang keempat adalah sering gonta-ganti produk. Hayo ngaku, siapa yang sering gonta-ganti produk? Baru dipakai sekali aja udah langsung diganti. Ini kok nggak bagus sih, ini kok katanya sekali pakai semalaman pakai langsung hilang. Nggak ada yang seperti itu. Tidak ada obat jerawat yang bisa semalaman hilang. Apalagi jerawat kalian termasuk jerawat sensitif atau jerawat yang sangat meradang, itu nggak mungkin mudah banget semalaman hilang, itu nggak mungkin. Kecuali di dalam kandungan skincare kalian ada merkurinya, mungkin bisa. Jadi kalian gak boleh gonta-ganti produk. Kalau misalkan kalian udah nemu nih, ajaib banget bisa nemu nih sabun nih ya, sabun yang udah bagus banget ketemu buat wajah kalian, cocok, jangan diganti lagi. Misalkan pengen coba, siapa tahu itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Tidak ada yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Segala sesuatu yang disia-siakan itulah yang sebenarnya yang terbaik untuk kalian. Jadi jangan pernah gonta-ganti produk yang udah bagus banget buat wajah kalian. Oke? Kalau misalnya udah cocok, pertahankan. Lanjut, yang kelima adalah sering menggunakan makeup. Nah, karena wajah kalian jerawatan nih, kalian jadi nggak pede itu buat keluar, malah kalian menggunakan makeup sampai dempul, sampai putih, benar-benar nggak kelihatan. Nah, itu sebenarnya bisa menyumbat pori-pori kalian. Pori-pori kalian itu kan setiap wajah itu mempunyai pori-pori ya. Pori-pori itu kecil-kecil, kita nggak bisa lihat. Mungkin kalau misalnya di zoom 1000 kali zoom, mungkin akan kelihatan pori-pori itu. Sebenarnya dia itu bisa memasukkan apapun. Jadi kalau kita pakai apapun, dia udah langsung masuk ke kulit kita, seperti itu. Jadi kenapa orang kalau misalkan makeup tuh bisa cepet jerawatan, karena pori-porinya itu kan ibarat ya lubang, terus begitu dimasuk-masukin tuh bahan-bahan kimia yang dari makeup kalian yang udah wajah kalian berminyak, kalian pakai produk yang berminyak, makeupnya tuh sampai glowing, sampai penuh minyak wajah kalian, sampai kalau misalnya digini set langsung luntur makeupnya. Itu namanya bisa menyumbat pori-pori dan malah memperparah jerawat. Jadi kalau misalkan kalian jerawatan, apa yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, ilangin dulu jerawatnya. Jangan pernah dengerin apa kata orang, kalau jerawatan pakai makeup dong, gini biar nggak kelihatan, biar lebih cantik apa segala macam. Jangan mudah terperhasut ya, karena kalau kalian udah kehasut kayak gitu terus kalian beli, lebih memprioritaskan alat makeup dibanding skincare, wah itu parah banget sih guys, karena wajah kalian bisa makin parah loh. Kalian mau tampil cantik tapi kalian sering banget pakai makeup gara-gara buat nutupin doang, itu mah sementara doang makeup. Tapi kalau kalian lebih memprioritaskan jerawat kalian biar hilang, nah kalian harus komitmen. Itu namanya komitmen. Kalian harus komitmen, mana yang lebih penting, mana yang harus diprioritaskan. Apakah yang bagian makeup untuk sementara bahkan bisa memperparah, apakah untuk benar-benar menghilangkan tapi kalian benar-benar cantik murni alami tanpa jerawat. Nah kalian tinggal pilih tuh, kalian mau yang mana. Kalau gue sih ya jelas milih yang skincare, lebih banyak skincare daripada banyakin makeup, karena kesehatan itu lebih penting daripada untuk mempercantik. Oke. Karena kalian udah frustasi banget nih, jerawat kalian gak kunjung sembuh, kalian mulai tuh searching yang sehari, semalam, seminggu, 2 minggu langsung hilang jerawatnya, plus putih, plus kinclong, plus glowing, plus hilang jerawat, flek hitam hilang, semuanya hilang, semua perkara kulit hilang. Nah ini yang selalu kalian tuh terburu-buru, tergesa-gesa. Kan sesuatu yang terburu-buru itu bukan yang nggak baik ya guys. Kita itu harus melewati suatu proses, memang nggak mudah, memang nggak enak, butuh loading itu, nunggu itu nggak enak, gue tahu. Tapi ini yang terbaik buat kalian dan juga buat gue. Gue pernah hampir ngelakuin seperti itu. Gimana sih cara supaya semalaman hilang jerawat gue? Justru kalian harus berhati-hati dalam menggunakan produk skincare, karena yang cepat itu belum tentu itu bagus untuk berkepanjangan lama gitu maksudnya. Jadi takutnya sekarang tuh lagi viral banget ya masalah skincare yang dalamnya ada merkuri apa segala macam, yang zat logam, zat berbahaya untuk muka kita, itu bahaya banget. Dan
Dan gue udah searching banyak banget, dan juga di YouTube seperti Dr. Richard kalau nggak salah, dia tuh menjelaskan tentang merkuri itu segala macam, dan efeknya tuh berbahaya sampai ke janin-janin itu sih. Dan juga bisa menyebabkan kanker, mungkin kanker kulit ya, karena itu berbahaya sekali untuk wajah. Jadi memang itu dalam sekejap bisa hilang, dalam kayak sekejap mata gitu. Wah gila, ini pas malamnya pakai, paginya langsung kinclong, siangnya kinclong, malamnya kinclong, tanpa kalian tahu kalau itu ada bahan merkuri. Nah itu hati-hati ya, kita harus perhatikan setiap produk-produk kita apakah mengandung zat-zat yang bagus untuk kulit kita atau enggak. Kalau misalkan itu cepet banget, kalian harus patut mencurigai, apa sih kandungan di dalam produk skincare kalian kok bisa cepet banget. Itu berarti dia tuh tinggi banget gitu, keras banget obatnya, itu sangat berbahaya. Jadi yang sesuatu yang terlalu cepet itu nggak baik juga. Lebih baik standar butuh proses tapi hasilnya pasti dan tidak melukai kita gitu. Oke guys, karena kalian sudah menggunakan skincare apapun tapi nggak kunjung sembuh, akhirnya kalian pakainya jadi males-malesan. Misalkan yang harusnya sehari itu 3 kali pemakaian, pagi siang sore atau pagi siang malam, jadi kalian makainya tuh sehari jadi sekali atau bahkan nggak pakai sama sekali. Aduh guys, gimana mau sembuh jerawat kalian kalau misalkan kalian males-malesan kayak gitu? Coba kalian gunakan dulu produknya dalam 1 bulan, sesuai, pokoknya kalian tuh pakainya tuh sesuai sama yang dianjurkan oleh produknya. Kalau misalkan produknya bilang sehari 3 kali, seminggu sekali, kalian pakai aja sesuai dengan urutan pemakaiannya gitu. Jadi jangan kalian stop udahlah males lah, langsung aja ganti produk, ini nggak guna kayaknya. Kalian kan belum tahu kalau itu dipakai 1 bulan apa yang akan terjadi di wajah kalian, apakah memperburuk atau tidak. Kan yang namanya skincare ya, dadu-daduan gitu, cocok-cocokan, siapa tahu aja yang kalian pakai itu cocok dan yang kalian beli itu cocok. Kan sayang kalau misalkan kalian tuh langsung buru-buru beli produk baru, kan namanya ngabisin uang juga. Jadi kalau menurut gue, kalian pakai dulu 1 bulan, ikutin aturan pemakaiannya sampai habis. Tapi kalau misalkan kalian udah ikutin aturan pemakaiannya sebelum sebulan tapi jerawatan lagi, mungkin itu nggak cocok, baru kalian bisa ganti produk baru. Oke? Guys, karena banyaknya jerawat kalian, jadi kalian menggunakan skincare itu secara berlebihan, bahkan sampai kalian tuh pakai yang jerawat juga dipakai. Nah itu tuh berbahaya juga guys, karena itu bisa menyumbat pori-pori kalian. Skincare yang terlalu banyak itu juga bisa bikin kalian jadi jerawatan loh guys. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kecuali uang. Oke? Karena kalian ngelihat temen-temen kalian itu menggunakan produk ini, terus mukanya kinclong, dan kalian tuh ikut-ikutan gitu, padahal jenis kulit kalian berbeda. Misalkan si A itu kulitnya kering dan juga nggak sensitif, sementara si B, kalian kulitnya tuh berminyak dan juga sensitif, kan lain. Yang satu kering nggak sensitif, yang satu berminyak tapi berjerawat dan sensitif gitu kan lain. Produk-produk dia ya dia cari untuk wajah dia, dan produk-produk kalian pakai produk yang sesuai dengan wajah kalian. Kalau misalkan wajah kalian berminyak, carilah produk yang tidak terlalu berminyak. Kalau misalkan wajah kalian kering, carilah produk yang agak sedikit berminyak. Seperti itu guys. Jadi kita tuh gak bisa ngikutin orang gitu. Jadi kesalahan kita itu sebenarnya dalam menggunakan skincare adalah kita terlalu mengikuti orang tanpa kita tahu apa jenis kulit mereka, apakah sama kayak kita. Kalau sama sih mungkin bisa jadi cocok, tapi kalau misalkan beda, yang sama pun nih, sama-sama berminyak, sama-sama sensitif, tapi produknya kita coba pakai ikutin tuh orang tuh, belum tentu juga cocok guys, apalagi yang berbeda jenis kulitnya. Jadi kalian harus tahu ya, setiap orang kalau menggunakan produknya itu cocok di kulit dia, kalian coba tanya apa sih jenis kulit dia, kok dia apa cocok sama kita, apakah kulit dia sama kayak kita, juga berminyak, sensitif, berjerawat. Kalau misalkan kulit dia lain, ya berarti produknya nggak bakal cocok dan nggak bakal ampuh di kita dan kalian tentunya. Jadi harus tahu dulu ya guys, kalau pemilihan produk itu harus sesuai dengan wajah kalian. Kalau wajah kalian berminyak, carilah yang tidak terlalu berminyak. Oke? Next. Karena dia bagus mukanya, kinclong mukanya, gue harus beli itu ya. Harus berapapun harganya, gue bakal beli. Pokoknya itu wajib banget gue beli. Aduh guys, itu namanya kemakan iklan, kalau kalian mau tahu. Karena pastinya sesuatu produk membintangkan iklan itu pasti yang cantik lah untuk produknya, gak mungkin yang jelek dong. Masa produknya untuk menghilangkan jerawat, masa bintang iklannya jerawatan? Kan gak mungkin, pasti mereka cari yang cantik untuk sebagai utama bintang dari produk itu. Jadi kalian kalau mau cobain produk bintang iklan atau kemakan iklan itu boleh-boleh aja, tapi setidaknya kita harus tahu apa aja yang dikandung di dalam produk itu ya. Sekali lagi, kita harus lebih sensitif daripada kulit kita. Perhatian kita pada kulit kita harus diprioritaskan, jangan sampai enggak.
Jadi kita tidak boleh terhasut oleh iklan-iklan yang beredar. Oke? Jadi ini udah mau hampir akhir tapi masih ada lagi. Gunakan urutan skincare dengan tepat. Oke, jadi biasanya kalau gue ya menggunakan sabun, abis itu baru toner, abis itu mungkin pelembab. Tapi kalau malam setiap malam gue nggak pernah pakai pelembab. Jadi gue cuma langsung aja menggunakan obat jerawat dan juga langsung tidur seperti itu. Jadi kalian harus menggunakan step-step setiap skincare. Kalian harus gunain step-step skincare itu sesuai urutan. Jangan misalkan kan moisturizer dulu baru sabun, itu salah. Jadi kalian harus step-stepnya ya, step by step gitu. Kayak misalkan step 1, step 2, step 3 itu harus berurutan gitu. Jangan sampai ada yang duluan, ada yang kebelakangan, ada yang ketinggalan, ada yang nggak dipakai. Oke? Karena itu ngaruh juga loh guys buat kesehatan kulit kita. Oke? Jadi kalian harus step by step dengan teratur. Oke, kalau bisa dicatat apa aja yang harus kalian pakai. Atau kalau misalnya kalian bingung habis pakai sabun cuci muka apa lagi nih, kalian bisa nonton juga di channel-channel YouTube yang lain. YouTube orang kata gue belum bikin juga sih step by step untuk pemakaian skincare rutin gitu. Belum gue bikin karena jujur gue sendiri masih bingung, tapi gue udah terlatih. Maksudnya bukan terlatih, udah mulai paham dengan yang namanya skincare dan kesehatan kulit di wajah. Oke lanjut, jadi jangan menggunakan skincare yang bikin kulit kalian ketagihan. Hayo, siapa yang suka pakai skincare tapi bikin kulit kalian tuh sekali nggak pakai skincare langsung jadi jerawatan parah. Nah ini tuh harus kalian hindarin, jangan menggunakan skincare seperti itu. Itu sama aja kayak obat dokter ya guys. Selama kita pemakaian obat dokter tuh fine-fine aja, giliran kita udah berhenti dia jerawatan lagi, itu jangan deh. Itu skincare yang kayak gitu mendingan dihindarin deh guys, karena nggak bagus juga gitu. Wajah kita tuh ibarat kayak diri kita nih, kalau kita kebanyakan konsumsi obat kan bisa overdosis. Nah begitu juga dengan wajah kalian gitu, kesian gitu kan. Kita harus, apalagi kalau misalkan skincare itu tuh mahal, kesian juga dompet kita ya kan. Jadi jangan menggunakan skincare yang bikin kulit kita ketagihan, karena menurut gue itu kurang bagus juga sih kalau kita harus mempoles-poles wajah kita dengan skincare yang bikin kulit kita jadi ketagihan. Oke? Oke, ini udah mau yang terakhir, gue masih ada satu lagi. Yang ini adalah pilihlah skincare yang udah legal dijual di pasaran, yang kita tahu, semua orang tahu skincare itu. Dan juga yang pertama, yang paling utama adalah skincare kalian sudah BPOM. Hayo, skincare kalian ada yang udah BPOM belum? Kalau misalkan belum BPOM, hati-hati ya guys. Takutnya sih terjadi yang tidak diinginkan. Sebaiknya menghindari daripada mengobati. Oke, jadi kalian harus perhatikan apakah skincare kalian ada BPOM-nya atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, coba deh kalian tanya orang, lu tau gak ini skincare ini kok nggak ada BPOM-nya ya, gini. Atau cek, kalau misalkan kalian penasaran takut ada merkurinya, kalian cek aja di laboratorium, kan itu akan tertera tuh apakah ada merkurinya atau enggak. Kalau misalkan ada, udah buru-buru out deh dari skincare itu. Oke, lanjut. Terakhir guys, yaitu ketahuilah kandungan skincare kalian. Nah ini tuh juga berpengaruh banget untuk kesehatan wajah kulit kalian, supaya jerawatnya tuh bisa cepet hilang. Yaitu kalian harus tahu kandungan yang ada di skincare kalian, karena pasti kita harus tahu gitu. Karena kan kita harus tahu kalau misalkan kandungan ini itu bisa bikin kulit kita jadi jerawatan. Misalkan kandungan alkohol, kalian kalau menggunakan kandungan alkohol itu bisa bikin kulit kalian jerawatan. Kalian harus tahu kandungan skincare kalian yang bisa bikin kulit jerawatan tuh apa gitu. Kalau misalkan ada kandungan A, misalkan ya ada kandungan A, kalian nggak cocok pakai kandungan yang A, kalian tuh cocoknya pakai kandungan yang B. Itu biasa kan komposisi dari ingredientsnya ya, kalau nggak salah ya. Ingredientsnya itu harus kalian tahu gitu. Kalian harus tahu apakah kalian cocok menggunakan produk yang di dalamnya tuh ada ini gitu. Kalau misalkan kalian gak cocok ya kalian pakai terus, ya sama aja. Kalian meskipun kalian udah ganti produk tapi tetap ada komposisi yang A itu, ya sama aja, kalian gak akan mungkin bisa mengembalikan wajah kalian seperti semula. Oke? Seperti yang gak jerawatan gitu deh, bukan seperti semula. Kalau seperti semula mah susah, kayak dulu kita kecil lagi masih mulus cakep mukanya, susah itu. Butuh waktu beberapa tahun, pokoknya susah deh. Udah tahun-tahunan aja juga masih tetap jerawatan, kecuali kalian punya banyak duit, terus kalian laser ke tiap hari perawatan wajah, mungkin bisa kembali seperti dulu. Videonya sampai di sini aja. Mungkin gue sudah kasih tahu, sudah memperjelas, karena sekalian ini gue catat juga guys, sampai gue catat
barusan sebelum gue bikin video, supaya gue gak salah kasih tahu kalian, karena ini penting banget guys. Ini tuh semua ya, ini semua adalah pengalaman gue pribadi selama gue jerawatan. Apa yang harus gue lakuin yaitu kayak gue udah kasih tau ke kalian semua. Gue berharap video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, dan gue berharap kalian bisa mengikuti step-step terbaik dalam menggunakan skincare supaya kulit kalian itu setidaknya bisa lebih mendingan. Oke? Tapi di video sesudah ini gue akan bikin produk apa sih yang gue pakai supaya muka gue itu bisa lebih mendingan lah, meskipun masih ada jerawat tapi setidaknya lebih mendingan. Itu bisa bikin kita bahagianya luar biasa, lebih dari kita punya pacar baru. Itu lebih bahagiain kita jerawatnya hilang, satu aja hilang kita bahagia udah kayak apa tahu kan, apalagi hampir setengah muka gitu hilangnya. Kalau kalian mau hilang, kalian ikutin step by step skincare dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa, karena setiap pemakaian tanpa kehendak Tuhan nih gak akan jalan di wajah kalian. Jadi ibarat kerja gitu guys, ibarat kerja, sesusah apapun kalian bekerja, kalau Tuhan tidak menghendaki kalian kerja itu gak akan pernah bisa kaya gitu, percuma kan. Jadi doa itu juga manjur kok, gue juga ngelakuin cara itu. Oke, videonya sampai di sini aja. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini selalu, karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk selalu bikin tutorial terbaru lainnya, dan tentunya skincare apa yang cocok untuk kalian. Oke? Dan jangan lupa sorry guys, untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan, dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Kalau misalkan kalian masih bingung, ini tuh penjelasannya masih bingung gitu, kalian bisa DM gue di Instagram gue Angelina_Kurniawan, atau kalian bisa komen di bawah video apa yang bakal akan gue buatin lagi khusus buat kalian yang berjerawatan. Oke? Videonya sampai sini aja. Bye bye.